Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah walladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Segenap pengurus Masjid Besar Istiqomah Kota Baru bekerjasama dengan pengurus gerakan subuh berjamaah yang kita hormati aparatur pemerintahan, kepala desa beserta unsur jajaran atau yang mewakili, kepala dusun, ketua RW, ketua RT yang kita muliakan, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama pemangkuh adat yang dituakan sehari ditinggikan selangkah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami, besar tak dihimbau gelar, kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita yang hadir dalam acara semangat salat subuh berjamaah ini, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak dan ibu, mari kita syukuri nikmat hidup yang masih Allah berikan. Banyak orang hari ini kita dengarkan kabar kematiannya, meninggalnya. Kemarin baru kita bersama dia, tiba-tiba kita mendengarkan kabar dia meninggal dunia. Kita masih hidup sementara orang lain telah diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Hari ini kita masih sehat bapak dan ibu, sementara banyak di dunia ini orang yang tidak diberikan kesehatan. Allah cabut nikmat sehat dari dirinya sehingga sampai subuh ini mereka masih terbaring di rumah sakit. Mereka hidup, mereka sehat, tapi mereka juga tidak dapat hadir bersama kita karena Allah belum memberikan kesempatan, Allah belum memberikan hidayah. Maka nikmat yang kita terima subuh ini amatlah sangat lengkap bapak dan ibu. Umur panjang, badan sehat, kesempatan yang lapang, ditambah hidayah, hati yang masih terbuka. Maka mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa itu juga diawali dengan kalimat puji. Ketika bangun tidur kita memuji, mengagungkan, membesarkan Allah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan
kita selalu senantiasa berkirim salam selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mengikuti ajaran sunnah-sunnah beliau, memperbanyak mengirimkan selawat. Hendaknya nanti kita dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Kita ingin berjumpa dengan manusia pilihan itu, Bapak dan Ibu. Kita ingin bersuah, kita ingin menengok, kita ingin dekat dengannya. Maka janganlah kita ragu dan bimbang bahwa selawat itu akan sampai kepada beliau, dan insya Allah itu akan menjadi bukti kita adalah umat beliau yang sangat mencintai dan mengidam-idamkan perjumpaan dengan beliau insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kami diminta ditelepon, dihubungi oleh pengurus Masjid Besar Istiqamah untuk menyampaikan tausiah di subuh Ahad. InsyaAllah. Tapi malang tak bisa ditolak Bapak dan Ibu, mujur tak bisa diraih, bak kata orang Minang. Niat hati nak salat berjamaah dengan masyarakat jemaah Masjid Istiqamah, tapi apa boleh buat, kami tengok tadi ada spanduk di depan masjid. Kebetulan mobil dah masuk, dah mau masuk ke pagar. Tengok, tu spanduknya ikut masjid mungkin kecil ambo dekat anggota, ke supir. Langsung kami masuk dan jemaah menengok-nengoknya. Ambo tengok ke dalam, ikut tak ada ajaran nampak kerana ambo. Tapi ketika lah solat masuk ke dalam masjid, iqamah solat, ambo buka HP. Tengok beleho yang dikirimkan dek pengurus dek buya. Ambo tengok Masjid Istiqamah. Allahu Akbar. Salah masuk ambo ganya ambo. Tapi ambo lah masuk ke dalam sop solat Bapak dan Ibu. Malih lah ambo kalu leh. Makanya ambo teruskan solat subuh di situ. Donga dek kami di siku komat, iqamah. Apa kecik kawan? Ustaz, ada masjid sitan cik le iqamahnya. Biarlah, pokoknya masuk wak dulu sikonya mbak. Akhirnya Bapak dan Ibu, kami memohon maaf, membuat pengurus dah cemas, membuat jemaah lah penasaran. Ternyata rencana ada di tangan kita, tapi realisasinya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Siapa yang berceramah yang diundang oleh pengurus masjid? Tadi disampaikan nama Ustaz Samsuwardi. Samsuwardi itu nama di KTP Bapak dan Ibu, nama di ijazah, nama di surat nikah. Tapi kalau nama sehari-hari, ada panggilan semenjak kecil yang dipanggil oleh keluarga karena kami lahir dengan bobot yang besar, godang. Kalau bahasa Kota Barunya godang bosau. Oh, gopuk ya. Gopuk sama doa awak ditandanya. Gopuk. Maka dipanggillah Dek Datuk, dek keluarga dengan nama Bom-Bom. Kapan do Ustaz? Ketika masih berumur mingguan Bapak dan Ibu. Jadi masih mingguan lah dipanggil Bom-Bom. Jadi ndak sojak terkenal do Bom-Bom dah. Memang sojak kecil Bom-Bom. Lalu Samsuwardi Ustaz, Samsuwardi tinggal di KTP. Ketika sekolah memang dah daftar absen Samsuwardi, dipanggil dek guru, Samsuwardi hadir Pak, Samsuwardi hadir Bu. Tapi siap tu dipanggil juga Bom-Bom leh.
Jadi Samsuardi cuman sekadar panggilan, formalitas, namun keseharian dan keluarga sampai hari ini memanggil Bom Bom. Alhamdulillah Ustadz Bom Bom sampai ke Kota Baru di Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuansing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hebat. Bukan selangkah dua langkah hebatnya orang Kota Baru. Kalau hari ini orang mampu membuat taklim, wirid pengajian ba'da maghrib, itu belum ada apa-apanya Bapak dan Ibu. Yang hebat itu ketika taklim wirid pengajian di suatu kampung negeri sudah mampu mereka rilis, mereka lakukan, mereka usahakan, pengurus masjid patut diapresiasi karena kampung awak lah mampu membuat gerakan subuh berjamaah. Kalau wirid subuh kok luar biasa Bapak dan Ibu. Ambo jalan secara logika, temo baik-baik. Wirid malam, wirid ba'da maghrib itu memori yang dibawa ke masjid, memori yang olah pono Pak. Memori yang olah pone. Sehari bekojo, maghrib dibawa wirid. Maka memori itu lapono nak direpres tapi awak tetap wirid. Itulah makanya pengajian ba'da maghrib tu kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tak masuk dah. Kalau kiri masuknya tu. Ikut memang tak masuk dah Pak. Masuk kanan, kalau di kanan balik. Memantualnya. Itulah. Tak masuk. Kenapa? Badan lalati, fisik awak ponek, hati awak pun ponek, jasmani rohani awak nak rehat, namun awak tetap hadir. Makanya Bapak dan Ibu, dari segi kualitas wirid subuh tak sebanding dengan wirid malam Bapak dan Ibu. Wirid subuh ni kepala awak yang hadir ko lah beroseh, lah direpres, lah dibersihkan. Istirahat tadi 5 jam, 6 jam, lah udah repres. Ibarat laptop udah direpres Pak, laptop direpres, itu lama diaplikasikan, lama dipakai. Adibok wirid subuh, makanya wirid subuh apa yang disampaikan oleh guru, ustaz, insya Allah kemungkinan banyak yang masuk dan tinggal di sanubari awak Bapak dan Ibu. Maka jangan main-main dengan subuh kok. Cuman ibu-ibunya tidak banyak, itu masalahnya. Lah banyak yang meninggal ibu-ibu sih kok. Ambo kadang-kadang, mohon maaf Ambo Bapak dan Ibu, kadang-kadang salut Ambo kalau di tompek kami di Kampar itu di mana wirid, di mana tompek wirid pasti yang dominan ibu-ibu. Ndak bedokek jumlah dengan apa-apa dah. Banyak yang kek kamitan nampaknya jomblo-jomblo tidak. Nah. Padahal memang sesuai dengan hadis Nabi, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Cuman kalau di Kota Baru kok ambo bertanya-tanya orang meninggal berlaku ibu-ibu siko agaknya. Seketik bonong ibu-ibu kayaknya. Tapi tidak masalah. Mungkin ada halangan yang lain. Insya-Allah kita ingin acara gerakan subuh berjamaah ini semakin meningkat karena PR terbesar kita banyak Bapak dan Ibu. Kita ingin negeri kita aman, kita ingin negeri kita damai, kita ingin negeri kita subur, kita ingin negeri kita ini muncul orang-orang hebat, lahir anak-anak hebat yang cerdas. Kalau ingin seperti ini, salah satu formula terhebat adalah raih keutamaan hidup di dunia dengan solat subuh berjamaah.
Kenapa salat subuh yang banyak diagungkan Bapak dan Ibu? Salat subuh diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Rasulullah. Hadis-hadis tentang salat berjamaah akan bercerita banyak tentang salat subuh. Kenapa salat subuh menjadi prioritas? Karena memang salat subuh pimpinan dari segala salat Bapak dan Ibu. Induk ongkang salat tu salat subuh tu. Lebih doang siku induk ongkangnya. Iya, serius lah obenya. Bosnya tu bodoh Pak. Bosku nama, boskue nama. Boskue. Bosku. Jadi induknya, pimpinannya salat subuh. Maaf Bapak dan Ibu, jangankan salat wajib, salat sunat yang mengiringi salat wajib, salat sunat sebelum salat subuh yang luar biasa. Jangankan salat wajib yang salat sunat ni salat sunat sebelum subuh yang hebat tu. Aku jangan tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Ugi awak. Apa nak soto cakap tonggung lah ugi. Isu jangan tinggal je lah. Nabi tak pernah meninggalkan salat sunat sebelum subuh. Maaf cakap kalau mau sampaikan kaji Pak. Bahkan Nabi pernah melakukan salat sunat sebelum subuh walaupunlah salat subuh ini. Dan main-main salat sunat sebelum subuh tu. Is the bestnya nak muda gini tu. 7 perwin tu nak beda kalian tu. Kau nak muda-muda kau nak dibai. Sogun yang jaga kali tuan tu dia salat sunat tu. Alah, apanya Rasulullah? Rak'atal fajri, 2 rakaat sebelum fajar, salat sunat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, nilainya melebihi dunia dan seisinya. Siapa yang mendapatkan dunia hari ini? Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang kuat. Yang mendapatkan dunia hari ini adalah yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh Bapak dan Ibu. Keutamaan luar biasa. Maka jangan tinggalkan salat sunat sebelum subuh. Kalau lah salat sunat tak tinggal, insya Allah tak akan tinggal salat subuh berjamaah dah. Iya tak? Nonan kocik-kocik anak-anak ustaz, kalian jangan sampai tak salat sunat, rugi kalian. Nah, lanjut. Biar semangat orang Kota Baru kau. Ambo beri vitamin dulu. Beko boko do ambo rondap beko terakhir. Tengoklah. Lalu diberi vitamin dulu kan. Beko diberi rondap do beko. Kalau ndak jumpai besok lah. Tengoklah. Mati tengah pani besok tengok. Nah, yang hadir di masjid pagi ko, masjid besar Istiqomah, salat subuh berjamaah, Ustaz Bambam sampaikan sebuah vitamin. Dan vitamin inilah yang diidam-idamkan oleh manusia hari ini. Apa kata Rasul dalam hadis sahih Muslim? Man sallat subha, siapa yang salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, fahuwa fi zimmatillah, orang itu sesungguhnya telah berada dalam lindungan delegasi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerjakan salat subuh itulah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Umat manusia, orang hari ini ingin mencari perlindungan, ingin mencari hidup yang aman, hidup yang damai. Harta yang awak tinggalkan aman, kebun yang awak tinggalkan aman, tompek kojo awak aman, anak keluarga yang tinggal aman. Kemana kita cari perlindungan? Carilah perlindungan di dunia. Tapi ingat, perlindungan yang paling hebat adalah perlindungan Allah. Kalau nak ingin perlindungan Allah dalam hidup, jangan tinggalkan salat subuh berjamaah. Titik Bapak dan Ibu. Kau ndak aman ni duit kau jangan lah. Aku mana nak isau-isau duit-duit nak aman, salat subuh jangan tinggal. Boleh nak kocik-kocik lah. Dan mali-mali kalian salat subuh. Orang yang salat subuh kok sehat. Orang yang salat subuh siap untuk maju.
Belanda, kalau didongeng sejarah tentang Indonesia berjuang Bapak dan Ibu, tidak mungkin pasukan Indonesia menang melawan Belanda yang banyak. Itu apa dia bisa mati acu Belanda tu? Sebab diserang di waktu subuh. Makanya kalau bapak wang Kota Baru besok dengan wang apa mau Sungai Paku tu. Sungai Paku nama tu ya. Sesudah ikut Sungai Paku ya Bu ya. Mana tentu besok lu tentu pawang awak Pak. Banyak orang kini nak pawang ni kau jauh gini. Kalau nak bapak orang besok negari awak. Ada nak bapak orang. Ingat kalau lewat salat subuh macam kau tahu, manalah lawan. Wak sikat besok tu. Tapi salat subuh yang tinggi. Nyawa kau tu subuh wak serangnya Pak. Tapi kalau lolok-lolok jom Kota Baru kau pagi-pagi itu di bawah pawang. Tak kencan mati wak langsung tu. Kau kawa banyak tu ha. Lagi pakai makan acara kau ni Bu ya enggak? Tak tolok dek Pak wan kan itu. Kalau nandai kampar tu tak tolok dek Pak wan ngaro Pak. Memang harus boy di banyak jana. Tapi je aja lah. Nengok apa makan dia caki hati dan. Tak konyang nak caki hati. Lah, jangan tinggal solat subuh. Kalian ingat, kalau lah solat subuh tak buat, solat lain dapat. Macam 7 apa berjamaah. Kalau lah hadir jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, geleng Pak, mengalir seperti air. Kenapa? Induknya lah dapat, anak buahnya sonang ditangkok leh. Makanya jangan tinggalkan solat subuh berjamaah. Nah, lanjut. Kok kawa datang tawi yang menjalan kok ha? Ambo Pak, Bapak Ibu, kami diundang Ustadz Bom yang paling salut. Mungkin sekali ini baru ke Kuansing, tapi di Provinsi Riau setahu kami Pak, yang hebat SB-nya itu gerakan salat subuh berjamaah itu Rohul Pak. Rohul rata-rata membuat gerakan salat subuh berjamaah. Dan gabungannya bukan sadesa, bahkan sekecamatan. Bergilir. Pernah panitia menyampaikan kepada kami, Ustaz, pagi ini kami pesan nasi kotak 1.200 di posan pical lontong 3 atui. Tidak cukup dah, berarti jemaahnya lobi si Bu Matui dan hadir pagi itu Pak. Sekecamatan no. Aku kalau bisa nanti kecamatan Kuala Singing Hilir kau digilirkan masjidnya. Itu luar biasa. Waktu tularkan ni kau dah ke masjid lain, dah ke Sungai Paku, dah ke kalau mau dianya mana leh? Sungai Potai ya? Potai. Waktu tularkan. Jangan virus corona jangan ditularkan kan ya dia. Kau ditularkan juga Pak. Kau perlu kau ditularkan ngah. Corona itu menular sawang yirnya do. Iko harus waktu tularkan. Kalau tidak menularnya kau do. Nah, jadi untuk ke depan selalu awak aktif di media, sampaikan do ke wang keliling awak sekecamatan, mola rangkullah pengurus sesama pengurus kalau duduk sa tompe, sa minum atau duduk-duduk dalam acara, sampaikan, tularkan. Tidak kalian ingin membuat gerakan solat subuh berjamaah? Mola, kalaulah nanti desa-desa lain mulai, kalaulah mereka nanti frekuensi semangatnya sama dengan awak, tak salah kita gabungkan gerakan solat subuh berjamaah satu kecamatan, digilirkan tiap desa. Tengok, pasti ada perubahan hebat di kecamatan Singing Hilir ni nanti Bapak dan Ibu. Tengoklah, Allah insya Allah tak ingkar janji, berjanji apa yang kita inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Ustadz Bom dalam acara subuh berjamaah sebenarnya tentang
subuh berjemaah ni video saya sudah banyak di YouTube Bapak dan Ibu. Ambo takut nanti ambo sampaikan yang Ustaz tu lah Ustaz sampaikan di ujung batu tu Ustaz. Jadi yang bobo masalah lain, kalau yang masalah bagaimana nanti bangkit semangat jemaah Masjid Istiqomah besar tontonlah video Ustaz Bom. Jangan lupa subscribe. Mak beda mak subscribe dia. Kalau ndak beda mak ada tokannya lah jodoh situ. Tokannya tu. Cuba nak unsubscribe-nya. Kalau ndak jong roti dah, jambah HP je leh. Lah, pagi ini Ustaz Bom ingin berikan kabar gembira. Apa tu Ustaz? Ada beberapa ciri manusia, ada beberapa ciri karakter hamba Allah yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak selama ko kadang-kadang pede menganggap awak baik, Pak. Banyak awak yang menganggap awak baik. Dan awak kadang-kadang lancang mulut mengatakan sepulan tu ndak wang elok dah. Lah meninggalnya ndak wang elok wang jahe. Ingat, baik tidak baiknya seseorang maka dongokan kaji Ustaz Bom pagi kau. Jangan nyebut-nyebut elok je sudah kau boleh. Kalau masuk ke dalam kaji kau, iyalah masuk. Kalau ndak masuk, usahakan masuk. Mama, nak tahu ciri-ciri orang elok tu? Satu, apa kata Rasul? Disebutkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mayuridillah, ketika Allah berkeinginan, mayuridillah bihi khaira, Allah inginkan seseorang menjadi baik, Allah kehendaki seseorang kepada kebaikan. Ternyata tanda orang itu baik Bapak dan Ibu, isti'malahu, Allah pakai dia hidup di dunia ni Bapak dan Ibu. Tu tanda orang elok tu tak pakai di dunia kau. Tak kami ngerti tu Ustaz. Tu dongon dia lah. Memang alun kan ngerti tu lah. Tanya dek sahabat, jangan kenapa doa mak le. Sahabat ni nak ngerti dah. Apa nyanyi sahabat? Ya Rasul, kaifa isti'maluhu? Bagaimana Allah memakai seseorang ya Rasul? Kadang-kadang awak tak terpakai di dunia ni Bapak dan Ibu. Jangankan Allah kepada awak. Awak di kantor kadang-kadang ada karyawan yang tak terpakai. Di sekolah ada guru yang tak terpakai. Di lapangan ada pemain yang tak terpakai. Di perusahaan ada karyawan yang tak terpakai. Jangankan Allah terhadap manusia, terhadap hamba, awak aja di dalam sebuah instansi, lembaga, organisasi, ada awak yang tak terpakai di uang tu Bapak dan Ibu. Awaklah jadi pemain tapi tak main-main, berarti tak terpakai tu dah. Tak terpakai tu dah Pak. Pemain cadangkan nomor tu. Pemain cadangan nomornya tu. Kalau cadangan tu kan tak main-mainnya dah. Nengok kalau cakap final champion je. Itu tu salah kalian lah. Ustaz nak jo nengok majalah ke dah. Ada nak tak main je korang. Tu Drogba tak main je korang nak beda kalian. Dah lama curun nak nawur tu lah. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, di dunia ini juga ada manusia yang tidak dipakai oleh Allah. Lalu ketika Nabi mengatakan orang yang baik itu yang dikehendaki kepada kebaikan, orang yang dipakai Allah, ya Rasul, bagaimana Allah memakai seseorang itu? Nabi menjawab Bapak dan Ibu, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah buat orang itu beramal soleh sebelum dia meninggal dunia Bapak dan Ibu. Itu orang dan elok tu. Kosan sebelum meninggal taat tu orang elok tu Pak. Walaupun dulunya cilaka sorau. Tak beda orang siko cilaka sorau. Firaun. Tu Firaun dulu. Dulu Pak Dureman merantaunya ke Malaysia. Di Malaysia dilantaknya yang halal yang haram. Menggali jualan ni mainkan timbangan. Pokoknya tak peduli dah. Tak peduli dengan rezeki. Halal haram lantak.
Ternyatanya sadar lah berpuluh tahun hidup di Malaysia, berkirim ke kampung, berdobuklah dah 24 tu suatu malam. Tak mungkin dan macam kau tahu garo. Dan lah 52 mungkin ni. Rasa-rasanya dia nak berubah. Lalu apa kecil apa tu balik kampung lah dayan. Apa kojo lah besok, biarlah kadai, biarlah menyadap karet, biarlah nanti berkebun sawit, berkebun sayur. Akhirnya hati bulat, balik dari merantau dari Malaysia, balik ke kampung. Dulu di Malaysia solat indah, puasa indah, ke masjid indah. Ternyata dah sampai di kampung pak, dapat dia hidayah taufik dari Allah, ke masjid rajin, malahan bersuluk linyo tiap bulan puasa oleh 3 tahun menjelang meninggal, inyo bersuluk, tak pernah absen ke masjid, rajin wirid pengajian. Meninggalnya orang baik do bapak dan ibu, walaupun dulu bergelimang dosa. Engkau jangan nyabik-nyabik orang jahil je. Kadang dokek meninggal nyo, awak dokek meninggal, kau yang perlu pak, tak kini perlu doh. Mantap le mantan preman ketimbang mantan ustaz. Jangan bangga lah dulu, ambo siapa malu bangga lah. Jangan cuk pagi berubah, ya ambo jadi Firaun besok pagi. Dan preman kini berubah besok pagi jadi Muhammad. Alun tontu hidup geleba. Awak iman kau kadang berubah besok pagi. Maka jangan pernah menilai orang elok dan elok. Orang yang sebelum meninggal taat kepada Allah, dialah orang yang baik bapak dan ibu. Makanya besok kalau ada orang yang meninggal, tu rajin ke masjid sebelum tu. Jadi pitana-pitana aja lah. Dan awak meremeh-remehkan uang, awak tak macam apa besok dokek meninggal kau. Banyak orang meninggal, berdosa meninggal sebab itu. Lah sesuai dia. Beramal lah capek. Nggak tentu bila meninggal kau dah. Kalau tentu jadwal meninggal bisa diatur dia. Jadi mati tak tahu jadwal. Tak satu pun manusia yang tahu jadwal kematian. Jangankan awak, malaikat maut tak tentu jadwal mati awak. Tu apa jauh Ustaz? Persiapkan diri kerana dia datang tak berbunyi. Persiapkan diri karena dia datang kapan saja. Kalaulah sempat mati itu tidak rahasia, maka pasti kita tidak bersiap-siap pak. Karena dia rahasia itulah awak harus bersiap-siap tawi. Sebab datang tak tentu ko. Yang sehat pagi ko, janjan beko siang bangkit kapal. Sebab gini mati mendadak banyak. Mati mendadak bo. Mati mendadak itu namanya mautul fujaah. Mati tiba-tiba, mati yang datang segera. Artinya apa? Islam dalam agama awak mengenal, bahkan Nabi menyebutkan, takutlah kalian mati mendadak, mati yang datang tiba-tiba. Tu kini mati mendadak banyak gini kok. Tak ada mati-mati lama sakit tu lain. Di kampung kami lah beratui meninggal pak. Tak berapa orang yang sakit lama baru meninggal. Rato-rato sakit 2 hari 3 hari meninggal. Tu berapa banyak ustaz yang meninggal batang? Sekretaris MUI Kabupaten Kampar sebantau sakit meninggal. Ustaz Tengku Zulkarnain berapa hari lah sakit meninggal. Si Ali Jabir meninggal. Nah, ada yang sakit lama tu leh. Maka jangan main-main lah. Mati wak bapak dan ibu. Tak percaya. Tak percaya kan mati. Kalau le percaya kau sojik lah copek. Biarlah mati sojik kau. Ambo ke isu-isu tanggung ambo sebab ustaz gini banyak meninggal. Isu-isu tanggung ambo gini pak. Ustaz banyak gini yang dicecainya gini. Memang kalau disabui awak ustaz, aku tanda-tanda dunia tu dokek kiamat, ustaz tu lah dulu yang dimatikan Allah. Ayyur fa'al ilmu diangkat. Bagaimana Allah mengangkat ilmu? Allah wafatkan yang punya ilmu, ustaz ulama. Maka banyak sekarang ustaz ulama yang muda-muda meninggal bapak dan ibu. Nak tua-tua bawa ustaz tu meninggal.
Ustaz Arifin Ilham berapa lah umur tu? Ustaz Jepri Bohari tak pecah 50 tu Pak. Syekh Ali Jabir mana pecah? Paling yang lama tua batang guru Habib Rizik nanya nentu tu. Lain pori itu na muda-muda tanggung nanti bonya. Makanya ambo kini muda-muda tanggung isau ambo gini kau. Apa nan tua-tua isau jualah. Itulah jual apa le dah. Lah pasti apa lah le. Nan muda-muda kau lonton tu kan lama. Tapi nan tua-tua sedang berbuka tali kapal yang gini tu Pak. Sebon tau lekan bangkit le. Percaya lah. Kalau ndak Pak percaya, dulu waktu anak-anak, siapa nan tua di kampung? Aki awak, atu awak. Dulu awak dipanggil cucu, kemudian dipanggil abang, dipanggil oleh isteri, abang dah. Lah dapat anak dipanggil ayah. Kini bercucu, awak dipanggil cucu. Nan dulu datuk dah meninggal, kini awak datuk. Berarti awak sedang bersiap-siap kan bangkit ke akhirat. Cubalah kalau nak jaya. Kau ambo menengok tadi mandang-mandang je ambo ada nang kan pai bulan kau nampak dia ambo kau. Ambo macam tu tahu macam Pak memang ada nang kan pai tu. Tapi ke mana tak joleh dah orang kan. Takutlah awak. Nan awak takutkan apa? Fa innal yauma amalun wala hisabun. Hari ini kita di dunia. Dunia ini tempat beramal. Belum diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wagadan. Nanti di akhirat. Hisabun wala amalun. Di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita tak lagi dituntut untuk beramal. Siapa yang main-main di dunia, tidak beramal, pastinya menyosal di akhirat Bapak dan Ibu. Siapa yang main-main, pastinya melulung besok di akhirat. Tengoklah. Tidak beramal di dunia, siap-siap menangis di akhirat. Main-main di dunia, siap-siap menyesal di akhirat. Minta balik ke Kota Baru, minta balik ke kecamatan Singingi Hilir. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, absarna, kami melihat surgamu ya Allah, kami melihat nerakamu ya Rahman. Wasami'na, kami dengarkan orang menangis dalam neraka, kami dengarkan orang bersukaria dalam surgamu ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, balikkan kami ke Kota Baru ya Allah, balikkan kami ke kampung ya Allah. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh, kami akan solat berjamaah, kami akan wirid pengajian, kami akan puasa, kami akan bersedekah. Na'mal salihan, inna muqinun, karena kami yakin ya Allah hari itu, cerita hari itu Allah jelaskan hari ini dalam Quran. Betapa banyak manusia nanti yang meraung, menangis di hadapan Allah, minta balik ke dunia. Jangan sampai awak masuk ke dalam Bapak dan Ibu. Jangan sampai masuk ke dalam tu lah. Ke mana jalan pulang tu? Nak ada jalan pulang tu dah. Aku ajak nak pergi subuh kau. Kalau ada keluarga awak yang alun pergi bola, lai sama-sama masuk surga besok sa Kota Baru kau. Amin. Jangan-jangan ambo nak masuk besok. Tolong ambo besok datang. Ustaz bom-bom tu dulu yang ngoteng-ngoteng kami ya Allah. Tu kini nak masuk dah, tolonglah. Aku ajak nak pergi kau ajak Pak. Perlu diberi undangan masjid-masjid awak dan dokek-dokek siko. Tak bisa main-main lah. Kini dunia tanda kiamat itulah banyak Bapak dan Ibu. Awak hidup di zaman luar biasa. Ulun masalah anak-anak awak leh. Dunia globalisasi semakin canggih, informasi dan teknologi semakin sulit awak mengontrol anak awak. Dulu takut awak membelikan HP, SMA baru dibelikan HP. Hari ini SD wajib dibelikan HP. Apa nak rusak anak-anak awak? Ikut tantangan awak semakin borek gini. Akunya banyak anak-anakku yang rusak dek game, permainan. Dulu orang berjudi di mana? Di Somak. Dulu orang berjudi di Tompek Pondok Durian. Kini mana ada judi di Somak-Somak? Tidak ada dah.
Kini orang berjudi di HP, Pak. Duduknya depan awak, rupanya nyo berjudi rupanya. Awak bercita je dinyo. Kau seninya main super win je tahu itu. Allahu Akbar. Bolak cengengi je ke awak. Kau seninya tokan tahu je tu ya. Abo bronya, yalah bro, yalah. Nan apa-apa gini, di mana warung main domino gini, masya Allah. Kalau dibuatlah warung tu di tengah-tengah hutan, Pak, berisi orang tiap malam. Tiap malam uang ke warung, tapi masjid dibuat di tepi jalan, ndak uang ke masjid dah. Tapi kalau tompek main domino, buatlah ke tengah hutan kan banyak je orang datang. Kau apa-apa ke? Mudah-mudahan apa-apa ikut ndak ikut insya-Allah. Amin. Poilah ke kedai, pergi duduk-duduk, pergi melope-lope pone, pergi bercito-cito. Tak usahlah, main-main tu segala macam tak usahlah, Pak. Walau tua-tua kau jangan banyak nak menukui batu dulu. Tak elok tu dah. Esok mati, esok batu tu yang diminta itu masalahnya dah. Lah, kalian anak-anak ustaz, kau anak-anak pondok ke? Anak pondok ke ya? Belajar hafal Quran. Jangan main-main HP-HP segala macam. Rusak kalian nanti nak. Rusak. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang baik itu orang yang Allah berikan taufik sehingga dia beramal soleh menjelang dia sampai dia meninggal dunia. Kita tak tahu kapan kita meninggal, maka beramallah karena kematian datangnya kita tak tahu. Yang kedua, apa kata Rasulullah? May yuridillahu bihi khaira. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yusib minhu. Orang baik itu Allah akan berikan dia musibah, Bapak dan Ibu. Kalau ada awak yang tambah taat, tambah dihantam oleh musibah. Lepoi ke masaji, tambah saik zaki. Tambah susah rezeki, tambah jauh proyek. Lah rajin baca Quran, tambah banyak masalah. Lah rajin olahraga, tambah sakit. Semakin taat beramal, semakin banyak ujian cobaan. Orang yang kena musibah di dunia, orang itu sejatinya amat sangat Allah inginkan dia menjadi orang baik. Maka orang elok tu harus dihantam dengan musibah. Tak ada orang nak elok nak dihantam dengan musibah dah. Nabi Nuh macam mana nya berdakwah dekat anaknya, dekat bininya. Alun Nabi Ibrahim, ayah kandungnya. Nabi Ayub, penyakit yang tak bota-bota, yang tak hilang-hilang. Alun Nabi Musa melawan Fir'aun. Belum lagi Nabi Isa, kemiskinan yang melanda. Masya Allah, Nabi Muhammad, keluarga yang nak membunuh. Nabi mana yang tak diuji oleh Allah? Orang baik pasti diuji. Makanya kalau ada ujian cobaan, jangan mengeluh kepada Allah. Sebab Allah inginkan kita menjadi orang baik. Maka jangan mengeluh-ngeluh duit kau. Bantuan nak keluh tu, jangan mengeluh-ngeluh, tanggung je lah. Kau nak keluh bantuan tu menyumpai-nyumpai di kampung kau. Dan soto-soto lah menyumpai Pak Wali lah, RT, RW, dusun. Kalau tak disumpai lah sakit je orang tu kan itu. Kau disumpai lah pun nakkan sakit awak Pak. Bantuan seketik. Awak tak bisa menemo takdir Allah. Kalau rezeki itu tak bisa dikoja. Yang namanya rezeki takkan tertukar. Jangankan di baidala talaket yang lain, tertukar pun takkan ada. Tak ada zokinan tertukar dah. Kenapa tak kalau nama awak? Dek zoki itu tak ada dah Bapak dan Ibu. Aku jangan mengeluh-ngeluh. Mengeluh. Uruslah tarui bantuan tu. Tak kau kalau urus tawi. Tak je kalau urus tawi. Sampai bila? Sampai meninggal. Lah meninggal awak tak awak urus dulu. Berarti memang tak ada bantuan awak dulu. Nan sakit, mohon Pak, tak ada awak nan sihat gini ke kala. Ustaz bom-bom pun lakono de asam lambung. Kau ambo curhat ke Pak, maka ambo nanya makan tadi. Coba ambo kono asam lambung, tak tolok dek goreng ke kono. Tambah bangkitnya beko kok.
Apa ada dalam ko yang kono kolesterol, ambo yakin ada yang kono gula, ambo yakin ada yang kono asam urat, yakin ambo ada yang kono paru, yang jantung, ada yang ma. Ndak ada awak yang ndak kono ada bapak dan ibu. Awak konang je lah. Kalau Nabi Ayub ketika disuruh dek istrinya, mintalah doa kepada Allah, wahai suamiku, supaya awak sehat. Apa kecil Nabi Ayub? Bau berapa tahun awak sakit, bau nak minta sehat. Berapa nikmat sehat yang Allah berikan? Itu pelajaran dari Nabi Ayub. Ndak mengeluh. Penyakit Nabi Ayub ndak sebanding dengan penyakit awak dah bapak dan ibu. Ndak ada apa-apa penyakit awak ke dah. Aku jangan mengeluh-mengeluh. Ada duit bau be. Koma sakit jadi. Ubek kampung monggo. Ndak sehat dah ustaz. Ubek ndak menyehatkan. Ndak ada ubek yang menyehatkan dah. Berusaha aja lah. Ubek tawi. Tak sehat. Allah ingin menengok usaha awak berobat. Kalau untuk menghilangkan penyakit, mudah bagi Allah bapak dan ibu. Ambolah banyak kejadian itu dulu. Maka yang menghilang penyakit itu kadang-kadang tidak masuk akal. Contoh, keluarga ambo dulu pernah kono ke batuk yang tidak hilang-hilang. Namanya dulu batuk 100 hari pak. Ada istilah batuk 100 hari. Poning ambo menengok anak ambo batuknya macam tobing na untu. Menggawat batuknya. Macam rudal Palestina dan kono dia batuk. Payah dibawa ke pakan bau, boleh ubek mahal, tak sehat. Bawa ubek ikut tak ada kesembuhan no. Sampai berbulan. Ambo pasrahkan kepada Allah entah apa yang terjadi. Rupanya ya tak sengaja. Di bola di istri berubek ke tempat-tempat biasa. Dokter-dokter kampung yang ubeknya ubek biasa aja pak, ubek puskesmas, vitamin C. Alhamdulillah, kalau Allah ingin nak menghilangkan penyakit, ndak akan pakai obat hilang je penyakit tu pak. Makanya ubek lah mana yang sakit. Kalau ndak sehat itu sabar. Sampai bila? Ayo sampai wak sehat. Kalau tidak sehat-sehat, apa itu awak sudah turun le dong. Tak ada piaja ada le. Komit kau lah macam-macam kono corona kau bapa. Tidak tahu. Rupanya corona kau tidak menyerang manusia juga. Mit pun dihantamnya juga. Tadi aman-aman itu batuk-batuk je macam tu le. Itu intermezzo tu pak. Pakai masker agar itu patuhi protokol kesehatan. Ingat, jangan kita berspekulasi. Ingat, itu bukan bidang awak. Bidang kesehatan serahkan kepada bidang kesehatan. Kita jadilah masyarakat yang taat. Oh masalah, oh ustaz, ini jangan berspekulasi. Pasang masker. Tengok nih, ada yang lebih parah daripada corona insyaallah pak. Kalau pakai masker. TBC itu lebih parah daripada corona. Maka pakai masker kalau menjaga awak. Nah, corona itu nama bahaya. Di hati corona itu banyak le penyakit autoimun. Itu levelnya luar biasa. Autoimun itu menyerang saraf dan kemungkinan hidup sehat susah. Parah aduh. Cuman autoimun kan tidak sampai-sampai ke awak ada pada penyakit autoimun lah banyak gini beredar. Menular itu pak. Makanya pakai masker dong. Kalau makan kolak aja pakai je masker. Bekon tak masuknya. Nah bapak dan ibu. Jadi kalau ada orang yang rizkinya lancar, badannya sehat, usahanya sukses, pangkatnya nanya taruh, tapi nya ndak solat-solat, inya ndak ke masjid, inya ndak ada mengaji dah. Orang seperti ini Nabi jelaskan, Allah inginkan orang ini hebat, mulia di dunia, tapi di akhirat langsung dicelupkan ke dalam neraka. Makanya jangan pernah bangga pak. Kalau ada awak yang ndak pernah sakit, ndak pernah diuji, ndak pernah kehilangan, sebab orang baik itu Allah pasti uji hidup di dunia. Dan kalau kita melakukan kesalahan, Allah langsung tegur kita dengan hukuman bapak dan ibu. Contoh, ndak pernah pak do makan piti caleg doh selama ko.
serangan pajar, serangan nyai namanya kan itu, serangan pagi kayak. Ndak pernah dia ambil dapat dodo. Sekali itu dia ambilnya. Sebab agak boni seketik kan itu. Nolah ndak diambilnya itu 102 tui ya. Tapi nan datang subuh itu dulu 5 tui. Bau balah iman apa tu seketika. Diambilnya yang 5 tui itu dipakainya untuk beli makanan boleh. Langsung Allah tegur. Orang baik kalau dia melakukan kesalahan langsung dihantam di dunia pak, sakit apa dia langsung. Tu tanda awak elok ditegur dari Allah Ta'ala. Kalau anak awak pak biasanya elok, siap tu salahnya langsung bongi awak. Tapi kalau anak yang biasa tongkat-tongkat nakal-nakal, pelope je lah kan itu, tak rui je lah lainnya. Itu tanda yang nakal tak peduli dari Allah Ta'ala lah pak. Kalau rui lah besok terjun ciwuk orang kena rokok besok je. Makanya hati-hati. Yang langsung ditegur Allah, diberikan musibah, sejatinya kita adalah orang yang baik di hadapan Allah. Makanya sabar Bapak dan Ibu, hidup ini harus sabar. Termasuk kita sabar menanggung ujian cobaan musibah yang hari ini memang kalau pikiran awak ndak temakan, ndak sanggup pikiran awak dong. Tapi kalau dibandingkan dengan Palestina Pak, awak go biasa-biasa aja, disuruh pakai masker aman. Palestina pagi raya tu Pak, indak takbir yang donga di Palestina tu. Ambo dapat WA langsung pagi sebelum solat Id, tengok berita Palestina dihantam dengan bom dengan tembakan. Awak takbir yang donga sempurna, mereka tembakan. Awak nampak pagi bu kue raya, nampak pagi sate, lontong, pical, miso, bakso, mereka pagi nan ditengok dinyo mayat bergelempangan. Awak jus minuman kaleng yang banyak di rumah awak tengok, tuangkan ke gelas Sprite, Fanta, soya, sarang burung. Iya ndak? Alun bu ayu buale. Tapi mereka pagi-pagi lah dihadapkan dengan darah bercucuran di mana-mana. Aku ada uju syukur awak le Pak. Buntung bersyukur awak. Aku jangan mengolong-olong duit kau. Sabar tahu, sabar. Lah jangan ada mengolong-olong. Anu nan ndak sabar menanggung hidup tu berarti kan ndak apa, ndak lulus ujian. Anak awak kalian sekolah petang, setahun petang sekolah kalian. Masuk lokal kalian, masuk sekolah kalian. Okey, pesantren masuk. Ada yang ndak masuk Pak, SMA, SMP ndak masuk. Tapi tiba-tiba dongo beritanya naik kelas. Dongo beritanya ujian. Walaupun ndak masuk sekolah, kalau ingin naik kelas wajib ujian. Ndak ada sekolah yang ndak ada ujian dah Pak. Sekolah aja menaikkan anak harus ujian. Apa le awak le? Maka kalau nak naik level harus diuji hidup kau. Temolah ujian tu, sabar supaya awak naik level, naik peringkat di hadapan Allah. Yang terakhir Bapak dan Ibu, pemungkas, may yuridillahu bi khaira, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah akan buat dia paham beragama. Uang yang paham beragama, uang yang dikehendaki kebaikan. Paham beragama, orang yang dikehendaki kebaikan, digiring kepada kebaikan. Maka jangan male-male wirid pengajian, jangan male-male menuntut ilmu. Sebab Allah inginkan kebaikan kepada kita, Dia buat kita menjadi orang yang paham beragama. Wang yang paham beragama tu ndak wang menyalan-nyalan kaji dah Pak. Ndak wang tu nampak paham beragama tu dah. Kalau paham beragama tu ndak maunya menyalan kaji orang nah. Oh. Bau wirid sebulannya lah menyalan-nyalan orang dah jo. Jangan suka menyalan-nyalan kaji orang lain telebotol tertidur nanti awak tu. Nan botol itu hanya Allah. Makanya introspeksi. La tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci. Bi ahlil birri minkum. Kalian menganggap kalian orang baik di antara manusia. Jangan pernah merasa suci menjadi orang baik. Kenapa? Elok ndak eloknya awak dinilai oleh Allah. Kita tak bisa menilai orang salah, elok salah. Tak bisa.
Makanya beramal. Jangan nyalan-nyalan gaji orang. Buik. Apa nan dapat, apa yang yakin, buik sampai gini. Leh paham ni nya? Kau penyakit virus gini pak sangko virus corona, bahaya. Virus yang menyalah-nyalahkan kaji. Para virus beda ada pada virus corona ada dulu. Aku jangan membin-abin akan orang aja. Buik je lah. Yakin awak buik. Tak yakin tak dibuik. Nan solat 20, buik 20. Yang tarawihnya 8, buik 8. Yang 36 monggo. Yang tak solat tarawih, tak dapat ajal, tak solat dah kan. Tu kan dia apa le? Tu masuk neraka nak tak solat tarawih, alun tentu le. Alun tentu le pak. Jadi panis-panis lang masuk neraka nak tak solat tarawih dia le. Jangan dulunya masuk surga pun awak besok. Sebab mungkinnya solat tarawih tak ikut. Masjid kini yang bangun. Mana nang godong pahalanya? Banyaklah pahalanya le. Makanya jangan pernah memponis amal ibadah seseorang. Ketaatan orang tak bisa diukur doh. Jangan-jangan dia lebih takwa daripada awak. Mungkin dia dah pernah awak santai-santai je nyok. Kosan ibadahnya super pak. Kosan solat tahajudnya tak tinggal, puasa sunat tak tinggal. Siapa nonton tu taat orangnya tak taat? Aku ampun tak pernah menyanyilan gaji wang janjian hebatnya pun awak lah. Dah. Oh, kolak labi kau kan itu. Gaji tentu ditambah yo dulu ya tak? Sabar pak, jangan menyalan-nyalan gaji. Pokoknya bersama pak, tengok janji. Ustaz Bom-Bom tak ada provokasi dah. Lillahi ta'ala. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Nan lima kon tak sama bentuknya. Tak kan sama. Kalau sama tak bisa dilipik dah pak. Tak mau dilipik kalau sama dah. Yang sodap itu awak bisa bersama tapi tidak serupa. Itu hebat dah pak. Oh beda pak cindunya. Cendol lah cendol. Yang lomak tu ya ndak cendol secik je, cendol yang ada dalamnya banyaklah macamnya. Ada cincau namanya tu. Ada cincau, ada telur Naruto dalam apa beda kalian telur Naruto ya? Telur Naruto le tentu dak kalian. Ada agi di dalamnya pak. Ada agar-agar di dalam. Itu kalau sempat so. Deh kalau dapat nan itu sodap pada cindul yang cik dia deh. Ada cindul so cik je dalamnya. Cewarga je dalam cindulnya. Warna hijau-hijau sado dalam. Sodap lah yang ada cincau dulu. Makanya masyarakat awak lah beragam. Sukunya lah ndak sama. Maaf cakap mungkin kaji ndak sama. Kemudian bahasa tak sama. Bisa awak bersama di masjid. Bisa satu kata. Bisa kompak. Itu jauh lebih hebat ketimbang orang yang kompak tapi dia satu suku, dia satu aliran. Tak mantap baru dah pak. Layang-layang tahu tak? Layang-layang kalau naik pak, tu cik warna kotehnya, koteh merah. Mana mantap kalau lah sampai dia teh tanah awan. Tapi kalau layang-layang di situ ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Naik kate, tengoklah cantiknya bukan main. Sodap jo yang berwarna-warni itu le pak. Mantap jo yang berwarna-warni itu le. Akunya jangan awak jalan menyolan, tak bisa awak bersama dah. Le paham nanya. Tu contoh kacang hijau tu. Kacang hijau kan cik kacang hijau. Cuba buat puluit dalam kandak lama ya. Pulut-pulut lah, pulut ya. Kalau sempat ada pulut di dalam, masya Allah. Itu tak tanggung beriso-bisonya tu. Tambah lu doyan le. Itu menggelegar bicara pak. Akunya nan sodap itu beramai Nge, sudah oleh Allah. Indonesia, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan, kemudian Sumatera, Jawa, suku Batak, Minang, Bugis, Ocu, Melayu, Jawa, Sunda dan lain. Bahasa macam itu juga. Ada bahasa Ocu, bahasa Minang, bahasa Medan, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Tak sia-sia orang-orang hebat dulu, orang-orang terdahulu, orang-orang tua, pahlawan Indonesia membuat slogan
Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi tetap satu kesatuan negara Indonesia. Masa awak seagama tak bisa satu? Nendak seagama je bisa satu di Indonesia kau. Mula ajak nendak payu. Sesama awak. Dan adon nendak ini pokok boh. Besok ni dibuat je acara kau gale buya, lanjut kau. Sekali sebulan. Bulan besok apa amak bawa satu orang ke masjid. Harus dapat membawa satu orang. 2 kali lipat awak. Tengoklah. Wang mana lah boh? Ambo bompek, ambo boh, tiga ambo boh dah. Wang mana lah boh? Enggak wang hutan kau boh main, abo dah. Pokok boh seorang kau main. Keluarga yang alun poi, boh keluarga kau main. Keluarga ambo lah poi ustaz, bini ambo lah poi, boh kawan. Kawan lah poi, boh lain lah. Pokoknya pasti ada. Sebanyak-banyak orang yang ingin diajak oleh kita bapak dan ibu. Satu membawa satu, berarti nanti 2 kali lipat. Contoh jemaah Masjid Al-Hidayah tadi, ambo tengok, tak ada yang komai seorangnya nampaknya tu. Ada seorang berdua. Bisa diajak komai tu pak. Ajaklah, dakwahi lah, itu yang dakwah tu. Amak boso sekawan-kawan mana nandak poi ma pagi kau. Sabik kinyo, malah ke masjid subuh ya. Lah tua kau go ya bela. Ngambil kinyo. Dah lama mati soalnya ya. Tapi yo ke kawan buat je tu macam tu. Jangan ke orang lain lele beko di maki-makinya wak beko. Lah, jadi itu bapak dan ibu, undanglah. Banyak ustaz-ustaz yang bisa diundang di Pekanbaru, bisa di Teluk Kuantan banyak ustaz. Bahkan di Pelalawan nanti diundang, ajak lebih banyak jemaah. Insya-Allah pengurus awak bersungguh-sungguh jauh-jauh hari. Telepon Ustaz Mano di Kampar masih banyak ustaz le bapak dan ibu. Kalau ndak diangkat dia ustaz Kampar dan lain tu ambo je lah telepon balik boya. Ini tajor. Tapi telepon lah lain dulu kan dia aja. Malah ndak ada nan mangkek dah. Ustaz bom-bom je lah telepon balik. 3 ambo pagi ko, 5 ambo besok. Tengok dah pak. Apa bos sawang ambo 5 ko mai. Tapi yo usahakanlah pakai makan. Tak tolok dek kawa kau dah pak. Jauh dari Kampar kau ni aja. Ambo berangkat dari rumah tadi malam jam 2 boleh. Sebab ambo ndak lewat Kebun Duyan dah pak. Ambo ndak lewat Kebun Duyan. Ambo lewat Pokan. Balik tang wirid istirahat 2 jam. Jam 10 jam 2 boleh berangkat lewat Pekanbaru. Sebab kalau lah jam-jam 1 tu pernah kejadian dulu kami di pantauan tu. Makanya lebih baik aman ambil jalan aman aja. Itulah rahasianya. Aku nyombo belok ke Pokan. Kau rencana ke Pokannya belok balik. Lah, terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Bom menyampaikan kaji. Kalau ada bahasa yang tak berkenan, yang tak sesuai, intisarinya sederhana. Pakailah kesempatan hidup beramal soleh. Tak ada gunanya hidup berlama-lama kalau kita tak beramal. Tak ada gunanya harta banyak kalau kita tak bersedekah. Makanya satu tujuan subuh berjamaah ini merupakan formula terhebat dari baginda Rasul. Kalau ingin ada perubahan hebat di negeri Kota Baru, subuh berjamaah mesti kita gerakkan selalu. Ingat, solat subuh adalah solat di mana tidak semua orang sanggup melakukan solat subuh. Orang yang mampu melakukan solat subuh, orang itu adalah orang yang layak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bahasa yang tak sesuai, tak berkenan, bak kata orang nenek mama tersinggung ada naik tersirut turun dari lubuk hati yang paling dalam, 10 sembah jari, 11 masuk kepala. Ustaz Bom mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Lai dimaafkannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salah Bapak Ibu kalau ada, lah ambo maafkan. Kalau ada, insya-Allah sama-sama kita memaafkan. InsyaAllah umur panjang badan sehat. Mudah-mudahan kita berpacu dalam amal ibadah kepada Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.